Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau nunjukin kepada teman-teman bahwasanya saya mau membuat vertical garden di lahan yang sempit. Nah, ini juga merupakan sebuah inspirasi yang bisa dijadikan untuk muat banyak tanaman di lahan yang terbatas alias sempit ya. Ini dia penampakan di halaman depan rumah saya, teman-teman. Jadi ini halaman sangat minimalis sekali. Pada video ini saya mau merepotting tanaman yang sudah saya siapkan. Sebelumnya adalah pot. Ini saya sudah siapkan pot tawon dengan berbagai ukuran sesuai dengan jenis tanaman yang mau saya tanam ya. Nah, ini tanaman yang sewaktu saya plantur di rumah orang tua saya. Jadi saya ada membawa beberapa tanaman yang belum ada di rumah saya. Dan kalau saya lihat tanaman hias ini cantik dan menyentuh hati, jadi saya mau tanam. Seperti keladi-keladian ini ya, atau sering dibilang kaladium gitu. Jadi ada berbagai jenis dan cantik-cantik sekali, mulai dari corak warna, bentuk daun, memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan ini juga ada jenis calathea yang sudah sangat tua sekali, mau saya tanam juga pada video kali ini. Nah, ini saya mulai dengan tanaman telinga keledai ya. Kalau saya bilangnya ini adalah tanaman telinga keledai. Terus ini saya punya baret yang hidup menumpang di dalam pot. Barangkali ini dulu ada umbinya, jadi tidak ketahuan. Pas setelah besar di dalam pot ini dia nyempil hidup di sana, dan pas saja saya mau ambil dan saya pindahkan ke dalam pot yang lebih leluasa untuk baret ini berkembang. Jadi kelihatan lebih cantik kalau kita letakkan dalam pot yang sesuai ya teman-teman. Nah, lanjut, ini ada kaladium juga. Jenis apa ini ya? Sepertinya ini bentuk warnanya itu merah di bagian tengah. Oke, ini dia kaladium yang sudah saya pindahkan tadi. Dan di bagian atasnya saya letakkan sekam. Untuk perawatan kaladium ini sangat gampang sekali, asal jangan terpapar sinar matahari secara langsung, dan kadar airnya juga harus terbatas. Jadi kalau penyiraman biasanya saya lakukan itu kalau medianya kering. Nah, ini di bagian dalam ya teman-teman, sembari saya mengerjakan repotting tanaman di halaman depan. Ini adalah taman di dalam rumah tepatnya. Jadi ini mau dibuat vertical garden gitu, karena di ruangan ini sangat sempit sekali, kira-kira ukurannya itu 1 kali 2,5 meter. Vertical garden ini sangat membantu sekali dalam solusi untuk di lahan yang sempit. Oke, lanjut lagi. Sebelum saya meletakkan di raknya, setelah saya repotting, saya mau siram-siram dulu.
Nah, akan saya tata di rak ini teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti saya dari lama sudah melihat untuk pembuatan rak minimalis dari besi kanal seperti ini ya. Jadi saya tempatkan di rak ini. Nah, kelihatannya seperti ini. Jadi saya atur. Oke, lanjut. Di sini saya mau menanam sirih gading ya. Jadi ini sirih gading saya dapat dikasih oleh temannya anak saya. Jadi sewaktu ada home visit gitu, saya datang ke rumah untuk menjemput anak saya pulang, dikasih bunga. Emang rezeki nggak kemana ya. Dan uniknya lagi, si sirih gading ini memiliki macam jenis juga ya teman-teman. Seperti yang ini kan warnanya agak putih gitu. Jadi kalau yang ada di rumah saya yang sudah saya tanam itu bukan yang seperti ini. Untuk sirih gading pun macam-macam bentuk warnanya. Nanti mau saya buat rimbun aja, padahal pada dasarnya sirih gading ini adalah tanaman yang merambat ya. Oke, saya letakkan di bagian atas kaladium tadi. Nah, itu anak saya Alia sedang main di teras ya. Kadang dia main sepeda, kadang dia bermain masak-masakan. Nah, kita lanjut ke dalam lagi melihat Pak suami tadi lagi buat vertical garden di taman bagian dalam rumah ini. Jadi ini cukup low budget ya, hanya menggunakan besi siku seperti ini, kemudian bisa ditempel di dinding untuk menahan papan. Jadi papannya ini bisa kita gunakan papan seadanya. Oke, bentuknya seperti ini setelah selesai dibuat. Jadi ada 4 tatakan begitu. Di bagian 2 di bawah itu saya buat tidak panjang, jadi selang-seling begitu. Taman ini cocok untuk saya meletakkan tanaman anggrek saya. Sementara tanaman-tanaman selain anggrek itu biasanya saya letakkan di taman bagian depan. Oke, lanjut lagi. Ini saya mau menanam kembali keladi atau apa ini namanya. Mungkin ada teman-teman yang tahu, boleh di komen ya. Dan ini yang sedang viral saat ini yaitu begonia yang bintang. Jadi saya mau tanam dan saya mau pecah-pecahkan juga tanaman begonia ini yang sudah sangat rimbun sekali. Oke, repottingnya sudah selesai dan saya mau membereskan dan membersihkan teras di mana ini sangat kotor sekali bekas saya menanam tanaman-tanaman tadi ya. Jadi saya mau bersih-bersih dulu. Oke, ini penampakan sebelum saya tata di raknya. Jadi nanti anggrek yang ada itu akan saya tempatkan di taman dalam rumah yang sudah dibuat vertical garden sama suami. Jadi kita di dalam satu keluarga ini harus solid ya. Karena tidak bisa kita bekerja sendiri tanpa ada kerjasama di dalam rumah tangga. Nah, seperti ini penampakannya setelah saya susun. Jadi ini saya biarkan saja beberapa hari setelah saya baru tanam dan baru saya pecahkan. Nanti setelah tumbuh rumput, biasanya kan ada tumbuh rumput di medianya itu kan kita cabut, kemudian baru kita pupuk dan kita siram kembali. Begitu cara saya merawat apabila ada tanaman baru yang baru saya tanam.
Dan untuk di bagian sini saya letakkan kaladium karena pada posisi ini adalah posisi yang teduh dan lembab, sinar matahari cukup, jadi cocok untuk jenis kaladium. Dan ini tanaman anggreknya tinggal saya susun saja di vertical garden yang sudah dibuat tadi. Oke, ikuti terus saya di Bunda Arti Channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Nah, jadi ini porsi saya ya teman-teman untuk menata pada vertical garden yang sudah dibuat tadi. Jadi vertical garden ini sangat muat banyak sekali tanaman sehingga kita tidak susah untuk menata kembali, dan ruangan juga akan semakin asri dengan penataan yang tertata rapi menggunakan vertical garden. Dan menurut saya kelemahan dari vertical garden ini ya sering-sering kita untuk mengecek media dari tanaman yang kita tanam dan kita letakkan di vertical garden seperti ini, karena ini sulit untuk dijangkau ya teman-teman, letaknya itu tinggi, jadi kita harus sering-sering untuk melihat dan mengecek media tanamnya jangan sampai kering. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.